melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Bumi yang luas menyebar sejauh mata memandang. Namun Qin Yu dapat dengan jelas merasakan perubahan yang telah terjadi di dunia ini setelah dia memisahkan langit dan bumi. Bumi menyebar tanpa henti. Area dunia ini meningkat tanpa henti. Bumi ini bahkan lebih besar dari 1000 bintang mistik ungu. Qin Yu tersentak di dalam hatinya. Saat dia berdiri di atas sebidang tanah ini, hatinya terasa sangat damai. Dunia ini miliknya, seluruh dunia adalah miliknya untuk dikendalikan. Karena langit dan bumi terbelah telah menciptakan alam semesta baru, maka tahap ke-10 dari transformasi bintang ini akan disebut panggung semesta. Qin Yu telah memutuskan nama untuk tahap ke-10 di dalam hatinya. Batas dunia ini yang diciptakan Qin Yu sebenarnya adalah membran stellar space yang mengelilinginya. Dunia ini tidak henti-hentinya menyerap energi pasta tepung dari dunia luar dan ukurannya terus bertambah tanpa akhir. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya benar-benar dapat mengembangkannya ke kondisi seperti itu. Bahkan tubuh saya berhasil masuk. Qin Yu agak tertegun. Awalnya Qin Yu hanya mampu membawa kesadarannya ke stellar space. Di dalam dunia semesta miliknya sendiri Qin Yu bisa dikatakan maha kuasa. Namun dia hanya bisa dianggap maha kuasa dan tidak sepenuhnya maha kuasa. Itu karena dunia universal yang dia ciptakan ini masih dalam kondisi pertumbuhan. Itu belum mencapai tingkat kesempurnaan. Pada saat ini Qin Yu hanya mampu memanfaatkan energi spasial dari dunia universal ini dan bukan energi temporal. Namun dunia universal ini diciptakan oleh Qin Yu. Bahkan jika God King muncul di sini meskipun God King dapat mengontrol hukum tata ruang, jika Qin Yu menginginkannya maka God King tidak akan dapat menggunakan energi spasial dunia ini. Itu karena Qin Yu adalah pemilik dunia ini. Qin Yu berseru kaget, tubuhnya langsung menghilang. Dia muncul kembali di tengah langit. Pada saat ini di tempat dunia universal ini gas berwarna kuning dan gelap sedang dihasilkan. Kecepatan yang dihasilkan tidak dapat dianggap cepat. Saat gas berwarna gelap dan kuning sedang dilahirkan sebagai pemilik dunia ini, informasi mengenai gas kuning dan gelap ini secara alami muncul di pikiran Qin Yu. Begitu seseorang menggabungkan energi gelap dan kuning menjadi senjata kekerasan dan kemampuan pertahanan, senjata itu akan mencapai puncaknya. Wajah Qin Yu segera berkembang menjadi senyuman. Siapa yang tahu kalau hal seperti itu akan benar-benar muncul dengan penciptaan dunia universal ini. Kekerasan dan kekuatan pertahanan. Qin Yu mengulurkan tangannya. Salju pudar tombak ilahi muncul di tangannya. Di alam ilahi jika seseorang tidak memanfaatkan energi spiritual nenek, maka senjata terkuat yang bisa dibuat seseorang adalah artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi yang umumnya memiliki kekuatan yang sama dengan harta karun spiritual nenek peringkat ketiga. Adapun salju pudar tombak ilahi tidak memiliki energi spiritual nenek, kekuatannya sebanding dengan harta karun spiritual nenek peringkat kedua. Itu juga merupakan karya paling membanggakan dari dewa pengrajin. Seberapa kuatkah salju yang menipis tombak ilahi jika menyatu dengan energi gelap dan kuning yang lahir dari penciptaan dunia? Salju pudar tombak ilahi melayang keluar dari tangan Qin Yu. Kemudian terus melayang langsung di udara. Gumpalan dark and yellow energy seukuran setengah manusia itu benar-benar melilit salju yang menipis tombak ilahi. Qin Yu bisa merasakan kecepatan di mana dark dan yellow energy berasimilasi ke dalam salju yang menipis tombak ilahi. Dia tidak bisa menahan diri dari terengah-engah. Sungguh kecepatan asimilasi yang lambat. Dengan kecepatan seperti itu, siapa yang tahu kapan itu akan menyelesaikan fusi. Di ruang lapisan kedua alam Jianglan, di luar manor halaman Qin Yu, He Yu, Wulan, dan mereka telah menunggu di sini dengan tenang selama bertahun-tahun sekarang. Selama bertahun-tahun ini tidak ada dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun.
Mereka hanya menunggu dengan tenang. Kakak kamu pasti berhasil. Hei Yu memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Hatinya sangat berat. Itu karena dalam keadaan normal waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menembus satu tahap ke tahap lainnya sangat singkat. Namun Qin Yu telah berada di manor halamannya selama bertahun-tahun. Untungnya tidak ada perubahan pada alam Jianglan. Jadi paling tidak itu menandakan bahwa Qin Yu masih hidup. Suara berderit terdengar. Pintu kamar telah dibuka. Hei Yu, Wulan, Wu He, Hong Yu, Lu Sui, dan Paman Fu berdiri di waktu yang hampir bersamaan. Mereka berenam saling memandang dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Setelah itu mereka berenam segera melanjutkan menuju manor halaman Qin Yu. Hei Yu adalah orang pertama yang membuka pintu ke halaman manor. Benar saja dia melihat Qin Yu berjalan keluar dari kamarnya. Saat ini dia sudah sampai di halaman. Haha, aku berhasil menerobos. Qin Yu melihat tatapan khawatir Hei Yu, dia langsung tersenyum dan berkata. Hei Yu dan yang lainnya segera menunjukkan senyuman santai. Kedua gadis itu Lu Sui dan Hong Yu segera mulai mengobrol. Bukankah aku mengatakan bahwa Tuan Qin Yu pasti akan berhasil? Bukankah seperti yang saya katakan? Saya pikir kita harus merayakan ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini saya sangat takut bahkan tidak bisa bernapas dengan benar. Kata Hong Yu yang berpakaian serba pink sambil memegangi dadanya. Bagus, mari kita rayakan ini. Pada saat ini suasana hati Qin Yu juga sangat baik. Setelah pesta minum dan makan yang meriah, Qin Yu dan Hei Yu berbicara tentang banyak hal. Dalam beberapa ratus tahun Qin Yu berada di luar, Hei Yu telah berada di ruang lapisan kedua alam Jianglan selama beberapa puluh ribu tahun. Hei Yu saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hanya saja dia masih di level dewa tingkat menengah. Kakak, setelah terobosanmu seberapa besar kekuatanmu meningkat? Hei Yu bertanya. Setelah mendengar pertanyaan Hei Yu, Qin Yu menunjukkan senyum aneh di wajahnya. Berapa kekuatannya meningkat? Bahkan Qin Yu sendiri merasa aneh. Kembali ketika dia berada di tahap asal dia memiliki energi asal. Namun setelah mencapai panggung semesta ia hanya mampu memanfaatkan energi spasial dunia universalnya. Energi tata ruang Qin Yu tidak yakin seberapa kuat energi tata ruang itu. Selanjutnya, akankah energi spasial dunia universal ditolak oleh alam ilahi? Bagaimanapun alam ilahi adalah dunia yang sama sekali berbeda dari dunia universal Qin Yu. Kakak, apa yang kamu pikirkan? Aku bertanya padamu seberapa besar kekuatanmu meningkat kali ini. Hei Yu berkata. Qin Yu terbangun kembali dari pikirannya. Dia segera tersenyum dan berkata, kali ini level jiwaku sedikit meningkat. Puncak dewa tingkat tinggi. Saya hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat dewa surgawi. Puncak. Mata Hei Yu langsung terbuka lebar menjadi lingkaran. Saya telah berlatih keras selama lebih dari 200.000 tahun dan hanya mencapai level di dekat puncak dewa tingkat menengah, Hei Yu mengeluh. Dengan sedikit niat pikirannya lokasi di mana Paman Fu muncul di depan pikiran Qin Yu. Pada saat beberapa mil jauhnya dari rumah bangsawan Qin Yu di samping dua bangunan paviliun, satu hijau dan satu merah, Paman Fu tersenyum dan mengobrol dengan Hong Yu dan Lu Sui. Melihat Paman Fu tersenyum sepenuh hati, ternyata dia sedang dalam suasana hati yang sangat ceria. Dengan satu langkah sosok Qin Yu menghilang dari manor halaman. Ketika dia muncul kembali dia sudah sampai di samping ketiganya. Menguasai, setelah melihat Qin Yu Paman Fu langsung menyapanya dengan membungkuk. Kedua gadis itu Hong Yu dan Lu Sui berseri-seri sambil tersenyum. Mereka membungkuk dan berkata dengan suara yang tajam, Tuan Qin Yu. Kedua gadis itu Hong Yu dan Lu Sui sudah tahu tentang kekuatan Qin Yu. Di alam ilahi yang memiliki ahli sebanyak awan di langit, mereka berdua sangat bersemangat untuk mengikuti ahli seperti Qin Yu. Qin Yu menemukan bahwa Hong Yu dan Lu Sui sebenarnya juga level 9 Kaisar Iblis. Hong Yu, Lu Sui, apakah kalian berdua berhasil merasakan kesengsaraan ilahi Anda?
Qin Yu bertanya. Dengan wajah merah Hong Yu berkata berturut-turut. Tuan Qin Yu, Lu Sui dan aku telah mencapai level Kaisar Iblis level 9 sejak lama. Meskipun kita belum merasakan kesengsaraan ilahi kita, menurut waktu yang lain dari klan ikan kita, kami memperkirakan bahwa kesengsaraan ilahi kita akan segera datang. Lu Sui membuka lebar matanya yang cerah dan cerdas. Tuan Qin Yu, saya punya masalah yang saya ingin meminta bantuan Tuan Qin Yu. Bolehkah saya tahu apakah mungkin saya bisa membantu? Kata Qin Yu sambil tersenyum ringan. Qin Yu ingin tahu apa sebenarnya yang ingin ditanyakan kedua gadis ini padanya. Hehe, kami dua bersaudara dulu saat kami masih di kolam itu kami diganggu oleh ikan jantan lainnya sepanjang waktu. Itu terutama karena kami saudara perempuan adalah jenis ikan yang memiliki kekuatan bertarung yang sangat lemah. Tuan Qin Yu, apakah mungkin bagimu untuk membawa mereka juga ke sini, sehingga kita bisa memberi mereka pelajaran dengan benar? Mata Lu Sui bersinar karena kegembiraan. Hong Yu juga melihat ke Qin Yu dengan harapan. Pria, Qin Yu terkejut. Bagaimana dia bisa menangkap mereka dengan sangat akurat? Ada banyak ikan di kolam. Saat itu Qin Yu hanya dengan santai menangkap 2 ikan. Siapa yang mengira bahwa mereka akan menjadi satu-satunya betina di antara ikan-ikan itu? Tentu serahkan masalah ini padaku. Qin Yu tidak keberatan melakukannya. Bolehkah saya bertanya bagaimana rencana kalian berdua untuk menghukum mereka? Jika kebencian itu tidak besar, maka hukuman kecil harus dilakukan. Hong Yu membusungkan dadanya dan berkata dengan percaya diri. Tuan Qin Yu, Anda dapat yakin. Kami pasti tidak akan mengambil nyawa mereka. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, hidungnya mengerutkan kening dan dia menderu 2 kali. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sejak Hong Yu dan Lu Sui, kedua gadis ini datang ke alam Jianglan, tidak diketahui apakah itu karena hampir tidak ada wanita di alam Jianglan, tetapi Wu Lan dan Wu He, 2 binatang iblis tingkat penguasa dari alam ilahi, sangat baik untuk kedua gadis itu. Qin Yu percaya bahwa begitu dia mendapatkan ikan-ikan lain itu ke alam Jianglan Wu Lan dan mereka pasti akan membantu mereka dalam memberi mereka pelajaran. Hong Yu, Lu Sui, kalian berdua bisa kembali dan istirahat dulu. Paman Fu dan aku akan meninggalkan alam Jianglan. Qin Yu berkata sambil tersenyum ringan. Ya Tuan Qin Yu. Lu Sui dan Hong Yu membungkuk dengan hormat. Setelah itu mereka berdua kembali ke gedung paviliun masing-masing. Paman Fu tersenyum dengan mata menyipit. Guru kedua gadis ini, Hong Yu dan Lu Sui, sangat bersemangat. Beberapa hari terakhir ini saya telah melihat bahwa Tuan Muda Hei Yu sering menunjukkan senyum di wajahnya. Jumlah orang di alam Jianglan terlalu kecil. Hong Yu dan Lu Sui memiliki temperamen yang sangat lincah. Mereka memang membawa suasana hati yang lebih baik untuk semua orang di sini. Melihat penampilan mereka yang hidup dan unik, bahkan suasana hati saya menjadi jauh lebih santai. Qin Yu melihat ke Paman Fu. Paman Fu, ayo keluar. Saya masih belum selesai bereksperimen dengan susunan formasi saya. Ya Tuan, Paman Fu mengangguk dengan hormat. Begitu Qin Yu dan Paman Fu menghilang dari alam Jianglan, Mount Bewich Yu saat ini sangat sunyi. Itu telah dibakar oleh api surgawi yang sangat senyap. Semua pohon telah menjadi abu. Kawah besar di gunung itu benar-benar terlihat. Di atas gunung Bewich Yu yang kosong dan sunyi ini, Qin Yu dan Paman Fu tiba-tiba muncul. Qin Yu dan Paman Fu melihat ke lingkungan mereka. Keduanya menunjukkan ekspresi tidak percaya dan terkejut. Tuan, ini, alis Paman Fu benar-benar berkerut. Qin Yu melihat gunung Bewich Yu yang sangat sunyi di hadapannya. Bekas pemandangan yang mempesona dari gunung ini muncul di depan pikirannya. Air terjun yang bergemuruh, air kolam yang jernih dan hewan-hewan berlarian di sekitar hutan pegunungan. Ini Gunung Bewich Yu. Qin Yu melihat beberapa batu yang telah terbelah oleh pembakaran. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke rumahnya yang berada di Gunung Bewich Yu. Seperti panah tajam, Qin Yu terbang menuju lokasi rumah sebelumnya.
Adapun Paman Fu, dia seperti angin yang dengan anggun melayang melalui gunung Bewichyu. Dengan mudah mereka berdua tiba di lokasi di mana rumah Qin Yu dulu. Ini adalah kolam tempat Hong Yu dan Lu Sui dulu berada. Qin Yu melihat ke lubang besar itu. Bentuk kolamnya masih ada, namun air kolam beserta ikan-ikannya sudah hilang. Qin Yu merasakan ledakan amarah. Sejak ia mulai bereksperimen dengan susunan formasi, Qin Yu tidak memiliki niat untuk membunuh orang-orang dari Black Dragon Pool. Untuk sebagian besar waktu dia telah menyelamatkan mereka ketika dia bisa mengampuni mereka. Tuan Hong Yu dan Lu Sui, kedua gadis itu, memintamu untuk. Pada titik ini Paman Fu berhenti berbicara. Qin Yu juga mengerutkan kening. Kemungkinan Hong Yu dan Lu Sui masih tidak tahu bahwa ikan yang biasa bermain-main dengan mereka dan menggertak mereka telah dibakar hingga ketiadaan dan jiwa mereka tersebar. Guru Anda tidak perlu berbelas kasih di alam ilahi. Anda menyelamatkan hidup mereka, namun mereka datang dan membakar seluruh gunung Bewichyu Anda. Apa yang harus Anda lakukan sekarang adalah menunjukkan kekuatan Anda, kata Paman Fu di samping Qin Yu dengan suara ringan. Paman Fu memahami dalam hatinya, bahwa tuannya ini meskipun dia tidak dapat dianggap sebagai orang yang sangat penyayang, dia masih belum cukup galak. Seandainya itu adalah dewa pengrajin Cheu Yuan, dia sudah lama akan membunuh mereka yang berani bertindak tidak hormat padanya tanpa mempedulikan hal-hal lain. Hukum surga adalah tanpa ampun untuk membunuh dan tidak untuk membunuh. Sifat seseorang, apakah berbahaya atau baik hati, tidak masalah ketika memahami hukum surga. Sebenarnya membantai orang lain adalah metode yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatannya lebih mudah. Itu adalah cara yang memungkinkan seseorang untuk mencapai dao besar lebih mudah. Guru, meskipun kami masih tidak dapat menentukan dari 8 keluarga agung Jiangli, tetapi jika Anda ingin mendapatkan pengakuan dari 8 keluarga agung, Anda harus memiliki kekuatan dan status yang cukup. Untuk saat ini yang harus Anda lakukan adalah menciptakan ketenaran untuk diri Anda sendiri melalui kekuatan, kata Paman Fu. Alam ilahi adalah tempat di mana yang kuat memerintah. Tidak seorang pun di alam ilahi akan mengasihani orang yang penuh kasih dan penyayang. Seseorang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Demikian pula status seseorang hanya bisa dimenangkan oleh dirinya sendiri. Kehormatan seseorang hanya bisa dipertahankan oleh dirinya sendiri. Paman Fu, ayo pergi. Kita akan pergi ke Black Dragon Pool, kata Qin Yu dengan dingin. Dia berbalik dan melihat ke utara. Kolam naga hitam terletak beberapa ribu mil di utara. Kali ini Qin Yu akhirnya memutuskan. Dia saat ini masih belum memiliki kualifikasi untuk menerima pengakuan dari 8 keluarga besar. Namun hanya Black Dragon Pool yang benar-benar berani memandang rendah dirinya. Jangan paksa saya untuk menggunakan salju tua. Qin Yu berpikir dalam hatinya. Salju pudar tombak ilahi memiliki kekuatan harta karun spiritual nenek kelas 2 untuk memulai. Dan sekarang itu mulai menyerap energi gelap dan kuning. Meskipun itu hanya menyerap sebagian kecil, Qin Yu masih bisa dengan jelas merasakan peningkatan kekuatan yang dimiliki Snow Spear Waning Snow. Ya Tuan, Paman Fu segera menunjukkan ekspresi bersemangat. Paman Fu merasa seolah-olah dia telah kembali ke hari-hari ketika dia bersama dengan Cheu Yuan, di mana mereka akan bergerak tanpa halangan di alam ilahi dan tidak ada yang berani untuk tidak menghormati mereka. Keduanya relatif cepat. Hanya dalam 2 jam mereka telah sampai di area utama kolam naga hitam. Kolam naga hitam ini juga memiliki pemandangan yang cukup mempesona. Qin Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke pegunungan tanpa akhir di hadapannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum ringan. Ketika mereka terbang, Qin Yu dan Paman Fu telah menemukan banyak pasukan dari Black Dragon Pool. Hanya karena keduanya terbang begitu cepat, mereka dengan mudah dapat melewatinya tanpa mengkhawatirkan pasukan itu dan tiba di luar kolam naga hitam. Paman Fu menunjuk ke pegunungan di depan dan berkata, "Tuan, kolam naga hitam terletak di jurang di dalam pegunungan tertinggi itu.
Di dalam jurang ada danau besar. Danau itu disebut Kolam Naga Hitam. Di sisi Kolam Naga Hitam ada 4 istana. Yang di tengah disebut Istana Naga Hitam. Adapun 3 lainnya mereka adalah istana dari 3 dewa surgawi tingkat rendah lainnya. Tidak perlu repot dengan kentang goreng. Kami akan langsung menuju ke 4 istana itu. Setelah Qin Yu selesai mengatakan itu, kecepatannya mencapai puncaknya. Seperti hantu yang cepat dia mengikuti pegunungan dan memasuki jurang. Adapun Paman Fu dia dengan mudah mengikuti di belakang Qin Yu. Terbang di pegunungan tanpa mengkhawatirkan siapapun, Qin Yu dan Paman Fu telah tiba di luar jurang. Berdiri di puncak gunung di luar jurang, Qin Yu bisa melihat jurang yang terletak di antara pegunungan pasangan dengan sekali pandang. Jurang ini sangat besar. Paman Fu, mulai hari ini di depan orang lain aku akan berpura-pura menjadi ahli yang sangat mahir dalam memanfaatkan api. True Flame tubuh saya telah mencapai level White Pure Flame. Menggunakan api seharusnya cukup, kata Qin Yu dengan senyum di wajahnya. Setelah mencapai tahap alam semesta, api sejati dalam tubuh Qin Yu telah berubah menjadi api murni putih. Hei, kamu siapa? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Tiba-tiba seorang pria di jurang melihat Qin Yu yang berdiri di atas jurang. Dia segera berteriak pada Qin Yu. Qin Yu tersenyum ringan. Seperti peng besar yang melebarkan sayapnya, Qin Yu terbang melewati langit di atas jurang dan tiba di luar 4 istana. Dengan kecepatan seperti ilusi, Qin Yu mengeksekusi banyak segel tangan dengan tangannya. Cahaya berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai melayang di atas 4 istana. Dalam sekejap semua pasukan Kolam Naga Hitam di dalam jurang menjadi berisik. Dewa yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di sini dari segala arah. Dewa Surgawi, itu adalah Dewa Surgawi. Istri saya cepat sembunyikan diri. Kita tidak bisa ikut campur dalam pertempuran antara Dewa Surgawi. Seorang pemuda menarik seorang wanita di sampingnya dan mulai melarikan diri jauh. Saya belum pernah melihat Dewa Surgawi ini sebelumnya. Kapan Black Dragon Pool kita mendapatkan musuh baru? Kata seorang lelaki tua berkepala botak dengan bingung. Orang itu tampaknya adalah Dewa Surgawi dari Gunung Bewichyu. Kata seorang pemuda yang pergi ke Mount Bewichyu dengan pasukan yang hampir 10.000 orang terakhir kali. Xiong Hei, Mei Ji, dan Taois Liu Su semuanya bergegas keluar dari istana masing-masing. Begitu mereka melihat Qin Yu berada di langit, ekspresi Mei Ji dan Taois Liu Su berubah. Sedangkan untuk Xiong Hei, dia langsung menunjukkan kemarahan di wajahnya. Qin Yu, kamu benar-benar berani untuk berlari ke Kolam Naga Hitam kami. Kamu benar-benar punya nyali. Xiong Hei mengulurkan lengannya dan tongkat berduri besar muncul di tangannya. Qin Yu juga telah selesai mengatur segel tangannya. Tiba-tiba penutup hitam menutupi area tersebut. Sampulnya sangat besar. Itu menutupi keempat istana. Tiba-tiba api hitam dalam jumlah yang tak terduga mulai muncul dari sampul hitam, sebuah arai perangkap sederhana yang dilengkapi dengan serangan api ilahi. Kata Qin Yu sambil tersenyum ringan. Xiong Hei, kalian telah membakar Gunung Bewichyu milikku. Hari ini aku akan membakar Black Dragon Pool-mu. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.